Oke, selamat siang. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan untuk chapter 13 kaitannya dengan komunikasi dalam pengembangan kinerja karyawan. Jadi ini sebenarnya udah dikuisin materi kuis kita kemarin dan udah dibahas. Jadi mungkin saya nanti nggak panjang lebar. Dan ini juga saya tag video ini untuk menjelaskan ini karena saya baru menjelaskan materi MSDM internasional buat kakak-kakak kalian. Jadi ya udah saya pikir why not gitu, sekalian aja jelasin yang untuk chapter 13-nya ini. Oke, langsung aja ya. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi dalam SDM yang itu tuh memang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, salah satunya itu dengan memberikan komunikasi yang baik, dan komunikasi yang baik itu kaitannya dengan komunikasi bisnis ya, itu tuh sudah mulai bisa diterapkan. Udah mulai bisa diterapkan dari ketika SDM itu melakukan penerimaan dan seleksi karyawan, recruitment and selection. Jadi rekrutmen dan seleksi itu beda. Rekrutmen itu tahapannya itu duluan sebelum seleksi. Jadi perusahaan itu merekrut dulu, nanti kalau ada kandidat-kandidatnya, dia baru melakukan seleksi atas kandidat yang ada. Tahapannya kayak gitu ya. Dan rekrutmen itu memang prosesnya biasanya lebih panjang dibandingkan dengan seleksi. Karena kan kalau seleksi hanya milih. Kalau rekrutmen kan dia mencari dan menarik pelamarnya. Nih, bentar, sambil saya aktifkan pennya. Jadinya kalau rekrutmen dia lebih ke mencari atau menarik atau to attract gitu, to attract para kandidat untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan. Nah, kalau seleksi itu sesuai namanya aja menyeleksi, menyelek kayak gitu, itu adalah memilih. Memilih kandidat terbaik yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan resuminya, berdasarkan hasil wawancaranya, berdasarkan hasil-hasil tes tertulisnya, itu. Nah, kemudian kalau pengembangan karyawan atau development, ini pada dasarnya itu upaya yang diberikan, kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan pengetahuan, terus termasuk mengubah sikap atau meningkatkan keterampilan. Jadi kalau untuk program development ini, biasanya pengembangan itu dilakukan karena karyawan itu sudah kinerjanya itu udah bagus di pekerjaan yang sebelumnya. Atau memang kemampuan dia itu udah mentok. Jadi harus diberikan kemampuan baru. Nah, baru kalau karyawan itu memang kinerjanya udah maksimal, terus kemampuannya itu udah mentok, dia akan diberikan pengetahuan baru dan biasanya disiapkan untuk jenjang karir yang baru juga. Oke, yang berikutnya kaitannya dengan evaluasi prestasi. Jadi ada beberapa schooler yang menyamakan bahwa prestasi kerja itu sama dengan kinerja. Terus ada juga yang menyamakan kinerja karyawan itu dengan produktivitas produktivitas karyawan. Nah, pada dasarnya kalau untuk evaluasi prestasi atau evaluasi kinerja karyawan itu merupakan proses untuk menilai kerjaan karyawan itu sendiri. Gitu ya. Jadi pekerjaan ini dinilai dibandingkan dengan standar yang diberikan atau mungkin berdasarkan kinerja dia sekarang dengan kinerja dia di satu waktu sebelumnya. Jadi kalau penilaian kinerja itu ada perbandingannya, ada standarnya. Nah, kemudian kenapa kok perusahaan itu perlu melakukan evaluasi kinerja? Jadi yang pertama, ini evaluasi kinerja itu erat kaitannya dengan pemberian gaji, dengan promosi, dan keputusan retensi. Gaji itu jadi satuan moneter yang diberikan dari perusahaan ke si penerima, dari perusahaan ke karyawan. Kalau gaji itu biasanya diberikan untuk pekerja sektor formal, kalau upah biasanya diberikan untuk pekerja sektor ya. Jadi kalau gaji itu diberikan ke pekerja sektor formal, kalau upah itu diberikan ke pekerja sektor informal. Terus untuk melakukan promosi juga. Jadi kalau karyawannya kinerjanya bagus, nanti bisa dikasih kesempatan untuk
jenjang karir yang lebih tinggi. Jadi nanti disiapkan untuk melakukan pengembangan. Dan kalau karyawan itu bagus, tentu saja karyawannya akan di-keep oleh perusahaan. Jadi retensi itu adalah kegiatan dari perusahaan untuk menjaga, untuk untuk tetap mempertahankan karyawan yang kinerjanya bagus. Itu retensi. Nah, kemudian fungsi penilaian kinerja yang kedua, ini untuk memastikan agar karyawan itu tetap baik kinerjanya, agar nanti ke depannya tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Kan kalau karyawan nggak pernah dinilai kinerjanya, kan karyawannya jadi nggak tahu ya. Jadi selama ini dia melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak. Pekerjaannya ada yang salah atau tidak. Kalau misal selama ini ada yang salah, salahnya di mana? Harus diperbaiki seperti apa? Nah, itu kan kita tahunya dari kinerja itu. Terus yang ketiga, evaluasi prestasi kerja itu memungkinkan pengembangan bagi manajer atau karyawan untuk memperkuat kompetensinya. Jadi karena setelah penilaian kinerja kita jadi tahu kita salahnya di mana, benernya di mana, kita jadi bisa melakukan tindakan korektif atau tindakan koreksi atas kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, agar tentu saja nggak salah lagi untuk untuk yang berikutnya. Terus penilaian kinerja yang lain ini memberikan manfaat untuk meningkatkan karir karyawan. Ini ya, tadi ada hubungannya ini juga dengan ini. Jadi selain untuk meningkatkan gaji, kalau karyawan itu kinerjanya bagus selama ini, maka dia bisa disiapkan untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Dan akhirnya bisa dievaluasi nih karyawan itu baiknya di mana, kurangnya di mana. Nah, terus yang kelima, ini memungkinkan supervisor juga untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Jadi si pimpinannya, si supervisor itu bisa tahu, oh ternyata anak buah saya itu kurang bagus di sini. Maka saya ke depan harus seperti ini. Gitu. Nah, ini untuk kompensasi karyawan. Jadi kompensasi itu memang benar, kompensasi itu adalah timbal balik. Tapi kan kita tidak berbicara kompensasi untuk ganti rugi yang timbul karena ada suatu kesalahan yang kita lakukan. Tapi kompensasi di sini, dalam ranahnya kompensasi SDM, ini lebih ke segala bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan dari perusahaan ke karyawan. Kenapa kok kompensasi ini diberikan dari perusahaan ke karyawan? Karena karyawan itu sudah melakukan pekerjaan yang mereka lakukan. Gitu. Terus ini ada beberapa komponen dalam kompensasi karyawan. Yang pertama, pembayaran yang sifatnya langsung, terus ada yang sifatnya itu tidak langsung. Ini ya, ada yang sifatnya finansial dan ada yang sifatnya tidak finansial. Nah, kalau yang finansial langsung, ini berupa upah. Upah itu untuk pekerja non-formal ya, untuk buruh kayak gitu, untuk pekerja kasar. Terus kalau gaji itu diberikan untuk mereka yang bekerja di sektor formal, untuk para karyawan. Kalau insentif itu diberikan ke pekerja yang bisa memberikan kinerja lebih bagus dibandingkan standarnya. Kalau komisi ini biasanya diberikan untuk mereka yang pekerja pihak ketiga. Jadi misal kayak broker atau mungkin misal kayak ya semacam broker kayak gitu, itu biasanya nanti menerimanya komisi. Karena kan broker itu pada dasarnya tidak bekerja untuk perusahaan gitu. Terus bonus itu kalau misal ada kelebihan laba, ada lebih target laba yang kayak gitu, itu baru dapat bonus. Atau mungkin kalau dia memang sangat bagus gitu, itu selain diberi insentif nanti bisa diberi bonus juga. Kalau yang finansial tidak langsung, ini asuransi, seperti asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, atau bisa juga dikasih liburan yang dibayar. Itu masuk dalam kompensasi. Nah, kemudian ini harusnya materinya sih sampai sini doang ya. Tapi kalau sampai kompensasi karyawan, kan jadinya kalian nggak ada diferensiasi dengan SDM. Dan karena kita itu penekanannya pada komunikasinya, akhirnya saya memberikan materi tentang pesan persuasif. Jadi pesan persuasif itu intinya adalah bagaimana bisa mengarahkan audiens agar mau melakukan yang
kita harapkan, yang kita minta. Ya, jadi persuasi sendiri adalah usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Gitu. Jadi memang dalam persuasi ini ada hal yang ingin kita rubah. Misal tuh tadinya orang nggak mau beli produk kita karena kita ajak berkomunikasi, terus akhirnya dia mau beli produk kita. Terus karyawan yang misal tadinya suka berangkat siang, terus akhirnya dideketin, diajak komunikasi yang baik, terus dia akhirnya mau merubah sikapnya dia dari yang suka kesiangan, suka telat, terus jadi on time. Nah, persuasi yang efektif ini nanti akan meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pesan. Jadi kalian semakin bisa mempersuasi, jadi kemampuan komunikasi kalian akan semakin baik kalau kalian itu semakin bisa membuat audiens kalian itu mengikuti apa yang kalian sampaikan. Karena memang inti dari persuasi yang efektif itu yaitu membuat audiens, baik pembaca atau pendengar, merasa punya pilihan dan akhirnya mereka setuju dengan apa yang kita tawarkan. Itu inti dari persuasi. Nah, kemudian ini teknik menulis pesan persuasif, kan kalau teknik lisan kan tergantung orang ya. Mungkin kita akan membujuk orang kalau modelnya itu secara lisan, mungkin dengan banyak menggunakan gestur tubuh. Atau mungkin kita banyak menggunakan bahasa nonverbal. Ya, gestur tubuh bahasa nonverbal sih. Nah, jadi yang saya tekankan di sini, ini jadinya akhirnya teknik menulis pesan persuasif. Yang pertama, dari menggunakan bahasa yang sederhana, nggak usah yang ribet, nggak usah banyak istilah-istilah asing, yang tujuannya itu agar bisa menghindari kecurigaan atau manipulasi emosional. Gitu. Terus dikasih bukti objektif untuk mengklaim atau mewujudkan janji yang diberikan. Jadi agar lawan bicara kita, agar orang yang menerima pesan itu mau melakukan yang kita harapkan, ya mereka diberi janji yang bisa terwujud. Terus diidentifikasi sumbernya. Biasanya kan audiens itu akan lebih respect kalau yang memberikan informasi itu adalah orang-orang yang memang paham di bidangnya. Nah, berarti dalam memberikan pesan persuasi juga harus dipilih orang yang sekiranya bisa meyakinkan audiens itu siapa. Kemudian teknik yang keempat, ini menentukan common ground atau menentukan kesamaan. Jadi kesamaan kita dengan si penerima pesan itu apa? Agar mereka itu bisa lebih yakin, terus sikap Jadi ini biasanya itulah kenapa kalau orang dari misal orang Jawa gitu, kalau ketemu pembeli orang Jawa, ya nanti yang jual orang Jawa. Termasuk mungkin kalau orang-orang itu kan, kenapa kalau orang di pasar itu lebih senang pakai bahasa daerah, karena kalau pakai bahasa yang sama biasanya lebih bisa nawar, yang kayak gitu. Nah, terus ini, kalau menulis pesan persuasif, itu juga harus bisa objektif gitu ya, harus fair. Terus dia jangan subjektif, jadi jangan hanya mengarah kepada satu kelompok tertentu, tapi harus bisa lebih mengarah ke kelompok yang lebih umum. Terus termasuk ini ya, menunjukkan keinginan untuk menjaga ketertarikan audiensnya, biar audiens itu tetap tertarik baca pesan kita, itu gimana caranya, misal dengan teknik storytelling. Atau mungkin bisa juga dengan teknik misal dengan banyak menyertakan kisah-kisah yang emosional. Terus ini membujuk dengan logika, bukti, dan narasi yang menarik. Tidak hanya sekedar melakukan hard sell tactics. Jadi hard sell tactics itu lebih ke, kamu kalau nggak kayak gini, nanti akan kayak gini loh konsekuensinya. Jadi jangan banyak penekanan di situ. Terus yang ke berapa ini berarti? Terus yang ke-8,
Jadi dalam membangun pesan persuasi, kita tuh juga harus bisa membangun kredibilitas dalam penyampaian proposal yang baik dan benar. Jadi kita harus bisa memberikan tingkat kepercayaan terhadap si penerima pesannya. Kemudian ini daya tarik logis. Daya tarik logis itu didasarkan pada pembaca dalam memberikan argumen. Bisa sifatnya itu analogi. Analogi itu dengan pemisalan. Jadi misal kalian mau meminta, misal kayak orang jual asuransi. Orang jual asuransi gimana caranya sih agar nasabah asuransi itu mau beli? Misal dengan kasih analogi. Pak, Bu, asuransi itu penting loh. Jadi punya asuransi itu seperti kita bawa payung kemana-mana. Itu contoh analogi. Nah, kalau induksi ini dia lebih ke intinya dulu. Kesimpulan dulu, baru penjabarannya. Nah, kalau deduksi ini kebalikannya. Jadi penjabaran dulu, nanti kesimpulan di akhir. Poin pentingnya ditaruh di akhir. Terus kenapa kok komunikasi yang efektif itu penting dalam perusahaan? Kita menyinggung perusahaan ya, karena kita kan berbicara komunikasi bisnis mata kuliah kita. Jadi manfaat komunikasi yang efektif itu, yang pertama, dia bisa meningkatkan kepuasan kerja. Ini menurut Miles, penelitian Miles tahun 96, terus komunikasi yang efektif ini juga bisa menumbuhkan komitmen. Jadi ini kalau ini penelitiannya Dutton et al. Tahun 94, Ken tahun 96, dan Lippi tahun 97. Terus komunikasi yang efektif itu nanti juga bisa meningkatkan pengembangan kolaborasi. Jadi bisa menjalin hubungan yang lebih baik antara para pemangku kepentingan. Jadi komunikasi yang efektif ini bisa memberikan memberikan tingkat yang lebih baik antara atasan dengan karyawan. Terus misal antara perusahaan dengan supplier, atau mungkin antara perusahaan dengan pemerintah, gitu. Terus selain itu, komunikasi yang efektif itu juga bisa meningkatkan kerja tim untuk pencapaian tujuan perusahaan ya. Terus meningkatkan kendali internal. Terus yang terakhir, komunikasi yang efektif itu bisa memfasilitasi pengembangan strateginya. Itu menurut Byte et al. 83, Viol 95, Smith 95, dan Steinberg tahun 98. Ya, udah materinya itu aja sih, materinya singkat, karena memang ini juga udah kita bahas di WhatsApp group, dan kalian juga udah dapat di MSDM, baik MSDM 1 atau MSDM 2. Ya, itu aja ya, paling tambahan dari saya, semoga kalian lebih memahami materi ini dengan lebih baik. Gitu ya. Selamat siang.